Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk menunaikan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada subuh hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita masih pada bab Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru minad dunub, bab tentang keutamaan Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis Rasulullah SAW yang dibawakan oleh penulis pada bab tentang keutamaan Tauhid, yang dimana di hadis tersebut disebutkan bahwa orang yang menjaga tauhidnya, Nabi mengatakan adkhalallahu jannah ala makan minal amal, Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga ala makana minal amal, ya, amalan apapun yang dia lakukan. Ya, ini sudah kita jelaskannya apa maksud ala makana minal amal. Ya, sudah kita bahas. Baik, berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis berikutnya, kata beliau, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Nabi bersabda, qala Musa alaihi assalam, Nabi Musa alaihi salam pernah berkata, Nabi Musa pernah berkata, ya, kepada Allah. Jadi Nabi pernah berdialog, ya, Nabi pernah berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah salah satu kelebihannya Nabi Musa, bisa langsung bercakap dengan Allah, bisa langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada sesuatu. Tidak perlu perantara, tidak perlu perantara malaikat, langsung bercakap, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, itulah para rasul
itulah para rasul. Sebagian mereka kami berikan kelebihan atas sebagian yang lain. Jadi ada kelebihan yang Allah berikan pada rasul ini tidak ada pada rasul yang lain. Masing-masing kelebihannya, ya. Di ada nabi kelebihannya ini, kelebihannya tidak ada pada nabi yang lain. Setiap nabi begitu, ya. Ada masing-masing kelebihan. Minhum man kallama Allah. Di antara rasul itu, di antara rasul yang ada yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Ini kelebihannya. Tidak pakai perantara, langsung berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Iya. Makanya Nabi Musa digelari Kalimullah. Gelar Nabi Musa adalah Kalimullah, adalah nabi yang langsung diajak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Artinya betul-betul bicara, tidak ada pemisah, tidak ada perantara. Baik. Dan itu banyak kita baca di Al-Quran, ya, bagaimana Nabi Musa langsung berdialog, ya Allah, ya Allah, ya Allah, langsung Allah jawab, ya kan begitu. Nah jamaah sekalian, termasuk di sini Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, ajarkan kepadaku syai'an, sebuah amalan, ya, ajarkan kepadaku sesuatu, adkuruka wa ad'uka bihi, yang mana sesuatu yang kau ajarkan ini saya akan berzikir dengannya dan berdoa dengannya. Saya ajarkan kepadaku sesuatu yang mana sesuatu yang kau ajarkan, saya akan berzikir dengannya dan berdoa dengannya. Enggak. Jadi Nabi Musa di sini meminta sebuah bacaan, sebuah amalan yang Nabi Musa itu gunakan sebagai zikir dan digunakan sebagai apa? Amalan untuk berdoa. Barakallahu. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, bacalah la ilaha illallah. Ini yang Allah ajarkan, ya. Ketika Nabi Musa minta sesuatu, ajaran agama yang mana dia akan pakai berzikir dan pakai berdoa, maka ternyata yang Allah ajarkan kepada Musa kalimat tauhid. Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, bacalah, amalkanlah dalam hidupku la ilaha illallah. Ya. Jamaah sekalian, di sini ada pelajaran yang kita bisa petik dari dialog dengan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa minta diajarkan zikir dan minta diajari bacaan yang dipakai untuk berdoa, maka yang Allah ajarkan kepada Musa apa tadi? Kalimat la ilaha illallah. Itu yang diajarkan. Barakallahu fiik. Jamaah sekalian, la ilaha illallah ini adalah afdal dzikir. Ini zikir yang paling afdal. Kan banyak zikir, ya.
La ilaha illallah, subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah, ya alhamdulillah. Apalagi banyak zikir. Allahu Akbar. Banyak sekali zikir-zikir. Kalimat-kalimat zikir. Nah, dari semua kalimat zikir, inilah yang paling afdal. Tidak ada lagi yang lebih afdal daripada ini. Nabi SAW mengatakan, afdal dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama adalah zikir la ilaha illallah. Ya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang sahih, sebelum wafat, ya, sebelum meninggal, beliau sempat memberikan wasiat kepada anaknya. Ya, barakallahu fikum. Apa wasiatnya? Yang mengatakan, amuka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu dengan la ilaha illallah. Jadi jamaah sekalian, hasil jamaah sekalian, barakallahu fikum. Jadi inilah zikir yang paling utama. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, khairud du'ai du'a yaumi Arafah. Doa yang paling terbaik, doa yang paling baik itu adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan bacaan yang paling terbaik, Nabi katakan bacaan yang paling terbaik yang aku ucapkan, demikian pula Nabi sebelumku, adalah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Nabi mengatakan bahwa bacaan yang paling baik, paling terbaik dari semua bacaan yang ada, yang aku baca dan nabi-nabi sebelumku juga membacanya dalam tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi inilah Bapak sekalian zikir yang paling utama. Nabi Musa langsung minta kepada Allah, ya Allah ajarkan kepadaku zikir dan ajarkan kepadaku bacaan yang pakai berdoa. Ya. Dan jamaah sekalian, kalau kita berdoa, itu kan zikir ya. Kalau kita berdoa apa saja kepada Allah, jangan lupa sertakan kalimat la ilaha illallah dalam doa kita. Sebab kalimat la ilaha illallah akan menjadikan doa kita berbobot. Gitu. Kalau kita berdoa, kemudian kita sisipkan di doa kita kalimat tauhid ini, maka akan menjadikan doa kita berbobot. Iya. Jangan sekalian. Nabi SAW bersabda, dakwatu dzinnur. Doanya Nabi Yunus. Ketika ditelan oleh ikan. Apa yang dibaca Nabi ketika berdoa? La ilaha illa anta, ya kan? La ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Nabi? Lam yad'u rajulun muslimun qad bi syai'in illa istajaba Allah lahu. Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim berdoa dengan membaca kalimat ini kecuali Allah akan mengabulkan apa yang dia minta. Jadi kalau kita berdoa meminta sesuatu, jangan lupa sisipkan bacaan ini tadi. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Bisa dibaca di awal doa atau dijadikan sebagai penutup doa. Misalnya kita sudah berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum kita tutup baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Iya. Ya, maka kenapa doa itu menjadi mustajab, menjadi berbau? Karena ada ada kalimat tauhid tadi disisipkan dalam doa. Nabi mengatakan siapa yang berdoa dengan mengucapkan ini la ilaha illallah subhanak, maka tidak hanya meminta sesuatu kecuali Allah akan memberi apa yang dia
inginkan. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas la ilaha illallah ini adalah bacaan yang luar biasa. Kalimat tauhid. Ya. Nah, di sini perlu kita ingatkan juga bahwa dalam berzikir, ketika kita berzikir, ya, kalau kita berzikir mau mengucapkan la ilaha illallah, yang dibaca la ilaha illallah. Bukan karena ada orang berzikir, ya Allahnya saja baca Allah, Allah, Allah. Jadi la ilaha tidak ada. Jadi dia baca Allahnya saja Allah, Allah, Allah. Lama-lama Allah jadikan berganti hu. Ada orang berzikir begitu, kaum muslimin. Jadi kalau awalnya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, awalnya begitu, la ilaha illallah. Lama-lama Allah, 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 Allah. Lama-lama hu. Jadi huwa, jadi hu itu huwa. Ya, huwa itu kata ganti dari Allah. Ya, sama dengan Muhammad. Apa kata gantinya? Dia, gitu kan? Nah, jadi Allahnya langsung dipangkas menjadi hu. Jamaah sekalian, model berzikir seperti ini tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya begitu. Ya. Kenapa? Sebab jelas hadisnya tadi afdalul dzikri la ilaha illallah. Itu Nabi bilang. Zikir yang paling utama. Tidak ada lagi yang utama daripada itu. Apa kata Nabi? Zikir la ilaha illallah. Begitu baca dari Nabi. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama adalah zikir la ilaha illallah. Iya. Nabi Musa ketika minta, ya Allah ajarkan kepada aku zikir. Zikir apa yang Nabi ajarkan? Allah ajarkan, Qul ya Musa, wahai Musa bacalah la ilaha illallah. Jadi tidak ada Nabi membaca Allah, Allah, bukan. Dan Allah tidak pernah ajarkan model zikir seperti itu. Apa kata Nabi tadi? Khairul doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang saya ucapkan dan Nabi sebelum bahwa tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tidak ada ringkasan. Ya. Nah, dan kalau kita berzikir, jangan kita keluar dari aturan. Kalau sudah begitu aturannya dan itu saja kita lakukan. Tidak perlu kita buat aturan lain. Sebab Nabi yang lebih paham tentang syariat daripada kita. Wa khairul hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk yang paling baik adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi itu kalau kita berzikir ya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesuai dengan lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab ya itu sudah ada pakai dari Rasulullah yang kita rubah-rubah. Nah, kemudian jemaah sekalian, barakallahu fiik. Setelah Nabi Musa diajarkan tadi baca la ilaha illallah, amalkan la ilaha illallah dalam hidupmu, maka Nabi Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Tuhan, kata Nabi Musa, semua hamba-Mu mengucapkan itu. Ya, semua hamba-Mu mengucapkan itu. Apa maksudnya Nabi Musa di sini? Jadi seakan-akan Nabi Musa berkata, kalau itu la ilaha illallah, ya semua orang mengamalkan, semua orang membaca. Ya, seakan-akan Nabi Musa berkata, adakah yang lebih spesial untuk saya yang tidak dilakukan oleh yang lain? Gitu. Sekarang Nabi Musa mau begitu ya. Jadi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, kalau la ilaha illallah ini itu semua hamba mengamalkan. Semua hamba membacanya, semua hamba menggunakannya dalam berdoanya. Ya. Allah, seakan-akan Nabi Musa bahasanya
Ya kalau bahasa langsungnya, ada yang lain yang lebih spesial lagi untuk saya. Gitu. Maka Allah berkata kepada Musa, menjelaskan bagaimana keagungan kalimat la ilaha. Ya, menjelaskan bagaimana kehebatan kalimat la ilaha illallah yang kita amalkan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar zikir di mulut ya, tapi bagaimana aplikasi dari la ilaha illallah itu yang penting. Jadi bukan hanya la ilaha illallah, kemudian kita tidak memahami apa itu la ilaha illallah dan kita tidak aplikasikan dalam hidup kita. Ya, sebab la ilaha illallah kunci masuk surga kan? Kunci surga itu apa? La ilaha, itu kunci. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, kalau di akhir hidupnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, pasti surga. Tidak mungkin tidak. Yang penting mampu dia ucapkannya. Tapi tidak semua orang mampu. Ya, di dunia ini mampu dia ucapkan, dan begitu mau meninggal berat. Susah kan? Banyak orang kita saksikan dengan mata kepala. Ya, ketika dia hidup di dunia gampang sekali ucapkan la ilaha illallah. Begitu dia mau meninggal ditalkin, dituntut lah, berat dia ucapkan. Susah. Ya, kenapa? Karena di hidupnya dia hanya ucapan, hanya simbol la ilaha. Dia tidak ada aplikasi dalam hidup la ilaha. Harus ada aplikasinya itu la ilaha. Ya, dan la ilaha adalah kalimat tauhid. Jadi la ilaha itu ketika kita ucapkan la ilaha, kita harus tauhidkan Allah dalam hidup kita. Tauhidkan, esakan Allah dalam hidup kita. Segala sesuatu bergantung kepada Allah dan seterusnya. Barakallahu fiik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah berkata kepada Musa, menjelaskan bagaimana keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, wahai Musa, lau anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Subhanallah. Wahai Musa, kata Allah, seandainya langit yang 7 beserta dengan semua isinya, begitu pula bumi yang 7 beserta dengan semua isinya, diletakkan di sebuah alat timbangan, ya, diletakkan di sebuah alat timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah ini diletakkan di timbangan yang lain, maka sungguh la ilaha illallah akan lebih berat daripada langit dan bumi. Paham ya? Ini salah satu hadis yang menjelaskan keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah kita amal. Maka di hari kiamat akan memberatkan timbangan kita. Berat timbangannya la ilaha illallah kalau kita amal. Tauhid itu berat, kebaikan besar itu tauhid, dan timbangannya luar biasa di hari kiamat. Ya, bagaimana kan kita digambarkan bagaimana beratnya bobot la ilaha illallah di hari kiamat. Nabi tadi katakan apa? Kan ada timbangan amalan nanti kan? Amalan kita ditimbang. Faman khaffa, faman thaqulat mawazinuhu. Apa itu ayatnya? Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Siapa yang berat timbangannya maka dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di hari kiamat. Siapa yang ringan timbangannya maka tempatnya adalah neraka hawa. Nah, jamaah sekalian, kita butuh amalan di dunia ini yang memberatkan timbangan kita. Maka salah satu amalan ini adalah tauhid. Ketika kita bisa menerapkan la ilaha illallah dalam hidup kita, bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar zikir, tapi bagaimana aplikasinya dalam hidup kita. Kalau kita mampu ini menegakkan tauhid dalam hidup kita, maka luar biasa timbangannya di hari kiamat kalau ditimbang.
Bagaimana timbangannya tadi? Coba. Nabi bilang apa? Seandainya langit yang 7. Langit yang 7 besar. Kalau ditimbang itu tidak ada timbang yang 2. Seandainya. Tapi kan timbangan hari kiamat besar itu. Ya. Bayangkan langit yang 7. Satu langit saja itu. Dan kalau jatuh itu, kalau jatuh satu langit ke bawah, di mana itu? Berat sekali, berat, besar itu langit. Iya, besar sekali langit. Iya. Dalam riwayat dikatakan bahwa tebalnya itu langit, tebal. Itu 500 tahun perjalanan. Itu tebalnya langit. Itu dalam riwayat ya dikatakan 500 tahun perjalanan. Tebalnya. Langit ada pintunya kan? Ada pintunya langit itu. Berapa tingkat itu langit? Berapa tingkat langit? Ya, ini tidak akan kita tahu karena tidak ada yang pernah sampai ke langit paling atas. Manusia baru sampai ke langit dunia, belum ada yang sampai langit kedua. Belum ada. Tidak ada yang masuk. Kalau Nabi Muhammad lewat semuanya. Waktu Isra Mi'raj kan berapa tingkatan langit? Di Al-Quran ada 7 samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Surah Al-Mulk. Ya. Baik, 7 tingkat. 7 tingkatan langit, 7 lapis. Ya. Jarak antara langit pertama ya dengan langit kedua, kalau kita ingin naik ke langit kedua, disebutkan dalam riwayat 500 tahun perjalanan bersama. Untuk sampai ke langit kedua butuh waktu 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Tebalnya kan yang mana tebalnya? Begitu juga. Untuk naik ke langit kedua, ketika begitu juga butuh waktu perjalanan 500 tahun. Langit besar, luar biasa, itu besar sekali. Dan di hari kiamat disebutkan di Al-Quran, ketika terjadi hari kiamat, Allah akan melipat itu langit dengan tangannya, dilipat-lipat saja. Ya, baik, itu disebutkan di Al-Quran ya. Nah, barakallahu. Baru berbicara satu langit, kalau ditimbang itu Pak, satu langit ditimbang, bagaimana itu? Apalagi 2 langit, 3 langit. Bahkan Nabi mengatakan beserta dengan isinya. Apa isinya langit? Apa isinya langit? Banyak sekali isinya. Di antara isi langit malaikat. Berapa jumlah malaikat yang ada di langit? Ada yang tahu Pak jumlahnya berapa? Ada yang tahu jumlahnya? Tidak ada yang tahu jumlahnya. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan jumlah. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hadis mengatakan bahwa ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Ibadah di situ. Setiap hari masuk berapa ribu, saya lupa berapa ribu. Ribuan malaikat masuk. Kalau selesai ibadah malaikat keluar, masuk tadi begitu juga jumlahnya. Ya sudah masuk tidak kembali dan sampai hari kiamat. Jadi malaikat yang masuk hari ini beda dengan malaikat yang masuk besok. Setiap hari masuk malaikat berapa ribuan, yang sudah masuk tidak kembali, yang keluar tidak kembali, ganti malaikat yang mana. Dan kita tidak tahu kapan hari kiamat. Makanya tidak bisa kita tahu berapa jumlah malaikat. Banyak sekali malaikat. Dan bagaimana badannya malaikat? Bagaimana besarnya malaikat? Kalau malaikat ditimbang, satu saja malaikat ditimbang, kesepi timbangannya. Ya, kenapa? Malaikat besar. Malaikat besar sekali malaikat itu. Ya, kalau malaikat, Nabi pernah katakan ya, Nabi sebut dalam hadis sahih, malaikat yang memikul arsy itu, singgasananya Allah arsy itu, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, arsy itu singgasana Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu diangkat oleh 8 malaikat. 8 malaikat mengangkat itu ars. Padahal ars itu dibandingkan dengan bumi
dan isinya ini, ya, itu ars itu dibandingkan dengan bumi dan isinya itu bumi ini seperti cincin kecil dilemparkan di padang pasir yang luas. Kecil sekali itu bumi kalau dibandingkan dengan ars, kecil seperti cincin saja. 2 kali lipat itu. Jelas sekali. Intinya malaikat besar sekali. Itu isinya bumi, isinya apa? Isinya langit. Ya apalagi isinya banyak sekali bintang, banyak sekali bintang, bulan, matahari, banyak isinya langit. Jamaah sekalian, ini kalau ditimbang luar biasa. Timbangannya luar biasa kalau ditimbang semuanya. Ditambah lagi dengan bumi. Nabi tadi mengatakan bumi yang 7. Seandainya langit yang 7 dan semua isinya, begitu pula bumi yang 7 dan semua isinya. Ditimbang, diletakkan ada sebuah timbangan, kemudian tauhid Anda, la ilaha illallah ditimbang juga, maka sungguh tauhid akan jauh lebih berat di hari kiamat. Mengalahkan beratnya langit dan bumi dan isinya. Luar biasa, ini kebaikan besar ketika seorang muslim itu menjaga tauhid, kalimat tauhidnya di dunia ini. Barakallahu fiik. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Banyak sekali hadis-hadis tentang ini. Ya. Disebutkan juga. Mungkin biasa kita dengar hadis bitaqah, biasa dengar. Ada hadis di istilahnya ulama hadis bitaqah. Hadis tentang kartu bitaqah, kayak kartu kecil. Bukan kartu as ya. Bukan. Ya ada kartu, ada kartu kecil. Biasa dengar ya. Baik. Disebutkan oleh Nabi dalam ada orang di hari kiamat ketika dihisab oleh Allah, maka didatangkan seorang laki-laki mau dihisab. Laki-laki ini punya dosa yang banyak sekali dosanya, bukan syirik, banyak dosanya yang lain, bukan syirik. Dikeluarkan catatan dosanya dikeluarkan, dicatat semua. Berapa catatan dosanya? Berapa lembar catatan dosa? 99 lembar catatan dosa. Satu lembarnya itu catatan dosanya, kata Nabi, mat dan basar, sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Bagaimana itu dari lebarnya itu? Ya. Jadi kalau ada kertas sejauh mata memandang lebarnya, itu semua penuh dosa itu, banyak dosa. Dan ini berapa lembar tadi? 99. Ketika diperlihatkan catatan dosa, maka sang hamba ini sangat ketakutan, yakin dia akan membilas. Maka Allah berkata kepada ya fulan, innaka la tudlamul yawm. Allah berkata kepada wahai fulan, pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Saya tidak akan menzalimi. Betul kamu punya maksiat begitu banyak, tapi engkau punya kebaikan besar. Apa itu? Dikeluarkanlah bitaqah dari satu kertas kecil. Apa isinya? Kertas kecil itu berisi la ilaha illallah. Jadi ini orang betul banyak maksiatnya, tapi dia selalu menjaga tauhid. Tidak pernah kedukun, tidak pernah minta-minta, selalu bertawakal kepada Allah. Begitu. Tapi berdosa juga. Ada maksiatnya banyak, tapi dia tidak pernah syirik. Selalu dia jaga tauhid. Ya. Tidak pernah riya kalau beramal. Ya. Tidak pernah riya. Nah, ada orang beramal, ada amalan riya, cuma riya itu kan syirik. Sedekah riya, haji riya, umrah riya, apa saja riya mau dibilang. Riya itu kan syirik, masuk syirik kecil. Dan itu merusak la ilaha illallah. Makanya menjaga tauhid itu berat, mempertahankan tauhid berat. Karena syirik itu banyak sekali Pak. Ada syirik halus yang kadang kita tidak sadari. Banyak syirik. Nanti kita bahas. Ada syirik kecil paling banyak.
Ketika orang berkata, kalau bukan karena Anda, dia tidak berhasil. Itu syirik. Kalimat syirik itu tidak boleh itu. Itu merusak la ilaha illallah. Ya, itu sering kali kita bilang begitu. Kenapa? Kalau tidak ada tadi mati dia. Kalau tidak ada tadi itu tidak berhasil. Kalau saya tidak bohong tadi kamu itu kamu begini. Itu kan antara syirik. Nanti kita sebutkan. Ada pembahasan. Kesyirikan banyak. Dan mempertahankan tauhid itu berat. Menjaga kemurnian tauhid berat. Yang paling susah itu ikhlasnya. Paling susah itu dijaga. Paling sering kita jatuh di sini. Walaupun ustaz, walaupun ulama, ada jatuh di persoalan niat. Ini paling susah dijaga kan? Keikhlasan itu paling berat. Dan kalau kita sudah jatuh dalam dia, berarti la ilaha illallah kita bermasalah. Karena la ilaha illallah semuanya untuk Allah itu gitu. Namanya. La ilaha illallah semua untuk Allah, tidak ada yang lain. Serahkan semua kepada Allah. Terutama tawakal. Kita sering jatuh pada tawakal. Kita sering bersandar kepada siapa? Sering bersandar kepada siapa? Kepada makhluk. Kalau kita tertimpa masalah, siapa yang kita ingat pertama? Orang kita ingat, bukan Allah. Di situ ada kesalahan kita. Jadi menjaga tauhid berat. Iya. Tawakal itu berat. Kalau mau lihat orang yang hebat tawakalnya begitu, nanti ada juga pembahasan di bab berikutnya. Makanya mas sekalian, makanya wajar kalau kemudian timbangannya, kalau ada orang yang mampu menjaga la ilaha illallah di dunia ini, timbangannya luar biasa, kebaikannya luar biasa. Tapi menjaganya berat, membersihkan amalan kita dan kesyirikan itu berat. Lanjut, ketika dikeluarkan tadi kalimat kartu tadi, dia bilang, ya Allah, ma hadhihi bitaqa ma hadhihi sijillah. Ya Allah, apa sih ini nilainya? Kartu kecil ini dibandingkan dengan catatan dosa yang begitu banyak. Maka kata Allah, tidak, engkau tidak akan dizalimi. Sudah, maka dinaikkanlah lembaran-lembaran dosanya akan dinaikkan dalam timbangan. Kemudian catatan la ilaha illallah dinaikkan juga di timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Sakulatil bitaqa wa tawsatis sijillah, kata Nabi. Maka ternyata ya lembaran-lembaran dosanya terbang. Ya, saking beratnya itu la ilaha illallah ketika dinaikkan, saking beratnya itu bukan begini timbangan kan. Bahasa kalau kita menimba bergal pernah begini. Tidak. Begini pertama. Begitu naik langsung itu terbang. Saking beratnya ini tauhid. Ya, ini tauhid mas. Keutamaan yang besar. Ya, ketika di hari kiamat saat kebaikan kita ditimbang, maka tauhid adalah kebaikan besar yang akan memberatkan timbangan kita. Baik. Terakhir kita selesaikan ini satu hadis lagi. Baru kita masuk bab berikutnya. Dan kita masih bab pertama ini ya. Masih bab pertama dan sudah 8 kali pertemuan. Barakallahu jamaah sekalian. Wa Tirmidzi wa hasanah. Kemudian dalam hadis At-Tirmidzi dihasankan oleh Tirmidzi an Anas dari Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Hadis kursi namanya ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Ya benar ada. Wahai anak Adam, wahai anak, lau ataitani bi qirabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a la ataituka bi qirabiha maghfirah. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang kepada di hari kiamat, bertemu denganku di hari kiamat, membawa dosa sepenuh bumi. Kamu membawa dosa sepenuh bumi, banyak dosa sepenuh bumi, sejagat raya dosanya. Ya.
Tapi bukan syirik ya, sekali lagi ini kalau kita berbicara tauhid itu di luar syirik. Dosa di luar syirik. Dosa minum, pernah minum khamar, pernah berzina, pernah ini, pernah apa lagi itu tidak sholat bolong-bolong sholatnya, tidak puasa, pernah tidak puasa. Intinya dosa selain syirik. Apa kata Allah, wahai manusia, yang tidak ada. Seandainya engkau bertemu dengan di hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, tetapi engkau bertemu denganku tidak pernah berbuat syirik. Itu dia catatan, kamu tidak pernah syirik kepada, maka la ataituka bi qirabiha maghfirah, maka saya akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bulan. Saya akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ya, ini keutamaan tauhid yang ketiga, terakhir ya. Terakhir apa? Jadi tauhid itu menggugurkan semua dosa. Bisa menjadi sebab semua dosa yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menjaga tauhid dan tidak syirik. Apa Allah yang tadi? Kalau kamu datang kepada aku punya dosa sepenuh bumi, tapi kamu tidak pernah syirik kepada aku, maka saya akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi. Artinya semuanya saya maafkan, semuanya saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan besar dari tauhid, itu penggugur dosa-dosa. Ya, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, kata Allah, dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan itu di Al-Qur'an dikatakan, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan. Dan tidak ada kebaikan yang paling besar daripada tauhid. Nah, Allah, alhamdulillah selesai bab ini. Insyaallah taala kita akan masuk pada bab yang kedua. Berikutnya insyaallah kita akan masuk pada bab yang kedua. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Menyimak daripada arti syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Terkadang dalam fenomenal kehidupan kita yang tadinya dalam hal kesuksesan terkadang melibatkan orang lain. Yes. Karena kesuksesan itu tidak diraih oleh seorang diri, ada bantuan dan support dari baik motivator maupun mungkin atasan, atau bahkan mesti dari istri atau dari kedua orang tua tentunya dalam kedua keluarga. Nah, pada saat meraih kesuksesan itu dia melibatkan bahwasanya karena doa dan support daripada istri atau keluarga, bahkan arahan daripada motivator maupun atasan sendiri meraih kesuksesan ini, maka bahwa saya berterima kasih kepada kalian karena kalian telah mensupport saya. Nah, ironisnya manifestasi daripada syirik tadi, apakah ini menyangkut daripada syirik kecil? Karena kita bukan karena mengagumkan, tapi merasa terima kasih bahwa keterlibatan kesuksesan ini diraih karena support dari secara internal keluarga maupun daripada motivator atau orang lain. Kedua, apakah bila mana hal ini kita mengatakan bahwa ini adalah syirik kecil? Kalau seperti itu, berarti kita dapat mengambil kesimpulan saja bahwasanya baik buruk di dunia ini adalah sebuah ketetapan takdir ilahi. Selesai persoalan. Berarti itu tidak menyangka siapa-siapa dan kita tidak mengagungkan lagi siapa-siapa kecuali hanya Allah. Bahwa kesuksesan itu kepada Dia lah, tidak perlu lagi mengatakan bahwa Anda mensupport saya dan saya bisa sukses. Seperti itu kesimpulannya. Terima kasih. Ya. Jadi tadi saya sudah disebutkan ya, bahwa kalau kita mengatakan seandainya bukan karena ini, kalau di kitab tauhid nanti disebutkan contoh, fala taj'alu lillahi andada. Maka ayat itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas mengatakan contohnya seperti kamu mengatakan laulal, seandainya bukan karena nakuda kapal yang hebat kita akan tenggelam. Itu contohnya syirik. Berarti, tapi kan dia nakudannya kan ada sebabnya. Sebab dia selamat. Baik. Nah sekarang bagaimana kalau kita sebutkan sebab? Bolehkah itu? Nah,
Seperti tadi kita Ya. bilang ini karena syukurnya Bapak. Boleh kita sebut itu, tidak apa-apa kita sebut sebab, tetapi paling pertama harus disebut Allah dulu. Nah, jadi kalau Anda ingin sebutkan sebab, jangan langsung sebut sebab, tapi sebutkan dulu Allah, baru sebutkan sebab. Itu yang benar. Misalnya ini semua karena keutamaan Allah, kemudian itu bahasanya begitu, boleh. Seperti Nabi Musa, hada min fadli Rabbi. Itu ucapkan Nabi Musa. Nabi siapa itu yang? Nabi Sulaiman yang diberikan nikmat besar, banyak melimpah kan? Karena Nabi Sulaiman termasuk yang paling kaya, paling makmur hidupnya kan? Ketika Nabi Sulaiman diberikan itu semua, apa kata Nabi Sulaiman? Dia mengatakan, hada min fadli Rabbi. Ini semua termasuk keutamaan dari Allah. Nah, jadi kita sebut dulu itu. Ini semua tidak terlepas dari keutamaan Allah, baru kita sebut sebab. Dan kemudian, pakai kata kemudian tidak terlepas dari tidak terlepas dari peranan bapak-bapak. Gitu. Itu tidak masalah itu. Ya, yang bermasalah tadi kalau begitu kita dapat kenikmatan atau selamat dari bahaya,